Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ima Dini Eksa, mahasiswa Semba 42 Yogyakarta Sustainability Management. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Implementasi Program Desa Prima sebagai program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Putat, Kapanewon, Patu. Penelitian ini disusun di bawah bimbingan Ibu Profesor Nurul Indarti Sivil Ekonom, Cambridge PhD. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, pembangunan dewasa ini menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas. Program Desa Prima merupakan salah satu pilar desa mandiri budaya yang fokus meningkatkan peran perempuan melalui pelatihan keterampilan, pembentukan kelompok usaha, dan penguatan ketahanan keluarga. Urgensi penelitian ini, di mana capaian program Desa Prima bervariasi di tiap desa, diperlukan evaluasi efektivitas program pemberdayaan berbasis komunitas, khususnya di Kelurahan Putat. Studi ini berangkat dari pertanyaan, apakah pelaksanaan Desa Prima di Putat telah optimal dalam pemberdayaan perempuan setempat? Desa Prima diinisiasi bulan September 2019 oleh DP3AP2DIY dan DP3AKBPMD Gunung Kidul, di mana yang beranggotakan awal sebanyak 25 anggota dari 9 padukuhan. Berdasarkan patuk.gunungkidulkap.go.id 2024, capaian program berupa produk unggulan bolu kelapa yang sudah memiliki sertifikat BPOM 2024 dengan Danais. Capaian lainnya yaitu adanya peningkatan keterampilan, namun berdasarkan Konwen tahun 2008, partisipasi perempuan masih terbatas. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan implementasi program Desa Prima di Putat perlu ditelaah untuk mengetahui sejauh mana program ini meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial perempuan. Variasi capaian program menimbulkan isu tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Dan pertanyaan penelitian ini yang pertama yaitu, bagaimana implementasi program Desa Prima dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Putat? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap efektivitas implementasi program Desa Prima dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Putat? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian, yaitu mengeksplorasi pelaksanaan program Desa Prima di Kelurahan Putat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas implementasinya. Sedangkan manfaat penelitian secara akademik yaitu memperkaya literatur pemberdayaan perempuan berbasis komunitas, kemudian kontribusi pada teori implementasi kebijakan di tingkat kelurahan dan manfaat secara praktis yaitu rekomendasi kebijakan bagi Pemda DIY dan perangkat kelurahan, kemudian strategi penguatan program yang kontekstual dan inklusif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan landasan teori yang mengkombinasikan model implementasi kebijakan dari Edward III, Van Meter, dan Van Horn. Teori menyebutkan beberapa variabel kunci yaitu bagaimana informasi kebijakan disampaikan melalui akses info, ketersediaan sumber daya melalui dana, SDM, dan sarana, sikap dan kepatuhan para pelaksana di lapangan, dukungan dari birokrasi atau aturan yang ada, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, politik. Kerangka konseptual penelitian memodifikasi teori tersebut agar sesuai dengan program Desa Prima, termasuk menyoroti aspek pengelolaan dana dan faktor lokal seperti budaya gotong royong. Metode yang digunakan adalah kualitatif analitik dengan studi kasus di Kelurahan Putat, fokus pada implementasi Desa Prima dan faktor efektivitas, mendalami fenomena dalam konteks nyata. Metode pengumpulan data menggunakan triangulasi metode yaitu wawancara mendalam dengan protokol terstruktur kepada anggota kelompok dan perangkat desa, kemudian observasi partisipasi pasif untuk melihat langsung aktivitas kelompok, kemudian studi dokumen laporan MONEF kebijakan kelurahan data program. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, khususnya yang terkait dengan program pemberdayaan perempuan dengan total sebanyak 8 orang informan.
Dalam proses wawancara mendalam, rata-rata berdurasi sekitar 25-60 menit pada masing-masing informan. Pada lokasi observasi berada di kantor desa Putat, di tempat pelatihan atau pertemuan, atau kantor DP3AP2DIY. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model Miles dan Haberman 2014 yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, reduksi data melalui ringkasan naratif dan penemuan tema. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik. Yang ketiga, verifikasi kesimpulan melalui interpretasi dan pola. Untuk menjaga validitas, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu wawancara, observasi, dokumen, kemudian member checking dengan informan, dan konsultasi dengan dosen pembimbing secara praktisi DP3AP2DIY. Sementara reliabilitas peneliti dengan kodifikasi manual, serta melibatkan penilai kedua. Tingkat inter-rater reliability yang dicapai oleh peneliti adalah 96,15%, dengan 130 kodifikasi dan 5 perbedaan penilaian, yaitu RB5, RB12, AB15, KT2, dan SS3. Implementasi program Desa Prima di Putat terbukti relatif efektif meningkatkan pemberdayaan perempuan, di mana impact-nya anggota kelompok mendapatkan tambahan pendapatan, keterampilan baru, jaringan pertemanan, serta meningkatnya rasa percaya diri. Hal ini menunjukkan program berhasil memperkuat kapasitas ekonomi, sosial, dan psikologis perempuan desa. Pada ringkasan hasil penelitian implementasi program Desa Prima, yaitu yang pertama, akses informasi, di mana informasi program mudah diakses melalui forum, grup WA, media sosial, dan pertemuan rutin. Pola yang teridentifikasi ada DN, RB, AB, UY, KT, dan SM. Yang kedua yaitu kepatuhan dan tata kelola. Prosedur dan aturan dijalankan dengan baik, terdapat rapat evaluasi rutin, serta musyawarah desa yang mengutamakan pemberdayaan. Pola teridentifikasi ada 5 orang. Selanjutnya sumber daya dan fasilitas, di mana dukungan berupa pelatihan, rumah produksi, oven, namun masih ada kendala sarana air bersih dan fasilitas. Pola teridentifikasi ada 6 orang. Kemudian lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, di mana ada dukungan lurah, perangkat desa, serta budaya gotong royong memperkuat keberlangsungan program. Pola teridentifikasi ada 5 orang. Selanjutnya regulasi, di mana kebijakan desa maupun aturan dari pemerintah mendukung pelaksanaan program, meski ada keterbatasan pelibatan pihak tertentu. Pola teridentifikasi ada 4 orang. Selanjutnya pengelolaan dana, di mana program memanfaatkan hibah, dana keistimewaan, serta sistem simpanan pinjam untuk anggota, di mana pola teridentifikasi ada 5 orang. Yang terakhir yaitu efektivitas program, di mana anggota memperoleh tambahan penghasilan, pengalaman, keterampilan, serta rasa percaya diri. Pola yang teridentifikasi ada 6 orang. Untuk ringkasan hasil penelitian faktor internal yang berkontribusi terhadap efektivitas implementasi program Desa Prima, yang pertama SDM dan pelatihan, di mana ada pelatihan seperti public speaking, produksi, meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan meski masih terbatas. Pola teridentifikasi ada 6 orang. Yang kedua, fasilitas produksi, di mana ketersediaan oven, mixer, dan rumah produksi menentukan efektivitas, namun masih ada kendala. Pola teridentifikasi ada 5 orang. Yang terakhir yaitu pengelolaan keuangan, di mana modal hibah, dana desa, dan simpan pinjam menjadi penopang utama operasional, di mana pola teridentifikasi ada 4 orang. Ringkasan hasil penelitian faktor eksternal yang berkontribusi terhadap efektivitas implementasi program Desa Prima yang pertama yaitu dukungan pemerintah dan regulasi, di mana regulasi, APBK, dan dukungan perangkat desa memudahkan pelaksanaan program. Pola teridentifikasi ada AB, SS, NT, dan KT. Kemudian lingkungan sosial dan budaya, di mana budaya gotong royong, kepemimpinan lokal, dan dukungan keluarga memperkuat keberhasilan. Yang pola teridentifikasi ada 4 orang. Kemudian tantangan sosial ekonomi, di mana kendala air bersih, persaingan usaha, dan harga bahan baku mempengaruhi efektivitas program. Pola teridentifikasi ada 5 orang.
Kesimpulan tentang efektivitas, faktor kunci dan arah perbaikan program Desa Prima. Pertama, mengenai efektivitas program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desa Prima terbukti berhasil memberdayakan perempuan secara ekonomi maupun sosial. Indikatornya antara lain, meningkatnya pendapatan rumah tangga, berkembangnya keterampilan wirausaha, seperti pembuatan kue dan manajemen kelompok, meluasnya jaringan sosial antara anggota, serta meningkatnya kepercayaan diri perempuan peserta. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tapi juga memperkuat kapasitas sosial dan psikologis perempuan di desa. Kedua, faktor kunci keberhasilan. Efektivitas implementasi program ini tidak lepas dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, dukungan datang dari akses informasi yang cukup luas, kepatuhan terhadap aturan, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan fasilitas kelompok. Dan dari sisi eksternal, mencakup dukungan regulasi pendanaan dari pemerintah desa, serta lingkungan sosial budaya lokal. Kepemimpinan desa, gotong royong yang kondusif. Sinergi faktor-faktor ini menghasilkan efek pemberdayaan yang optimal. Ketiga, tentang kebutuhan perbaikan. Meskipun terbukti efektif, program ini masih membutuhkan penguatan keberlanjutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penambahan dan peningkatan fasilitas produksi seperti oven dan akses air bersih. Kemudian peningkatan frekuensi serta cakupan pelatihan agar anggota memiliki keterampilan yang lebih beragam dan mendalam. Kemudian pengembangan strategi adaptif dengan diversifikasi usaha dan perluasan pemasaran sehingga kelompok perempuan dapat semakin mandiri dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa program Desa Prima di Putat telah efektif, namun tetap membutuhkan strategi penguatan agar manfaatnya lebih berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan di masa depan. Berikut ada dokumentasi pada saat wawancara dengan para informan. Demikian paparan tesis saya. Harapan saya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas program pemberdayaan perempuan di kelurahan-kelurahan lain di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.